Ternyata Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran ada saja orang-orang yang punya karakter dan perilaku menolak ketakwaan itu. Diajak untuk bertakwa, maka dia bangkit kesombongannya dan keangkuhannya untuk menolak itu, dan dia merasa sok dan tidak mau dengan contoh perilaku orang-orang yang menolak ketakwaan itu adalah ketika dia mengambil agama hanya dari sisi tepi saja, yang di dalam Al-Quran itu digambarkan dengan istilah minharaf. Mereka masuk Islam berada di tepi saja, jadi berada di tepi gunung. Kalau kira-kira gunung itu meletus, maka dia akan segera lari. Kalau kira-kira Islam itu tidak menguntungkan, maka dia akan lari. Itu adalah ciri orang-orang yang menolak ketakwaan itu. Atau di dalam ayat yang lain digambarkan seperti orang yang berbaris di satu pasukan perang, dia hanya berada di tepi saja. Saat kemudian akan kalah dalam perang, dia siap untuk lari. Karakter dari orang Yahudi itu yang sangat jelek dan sangat tidak bermartabat. Kita boleh marah dan benci kepada orang-orang yang Yahudi, tetapi perilaku dan karakter yang ada pada mereka jangan kita tiru. Jangan-jangan kita kemudian marah, benci, tapi kelakuan orang-orang Yahudi masih melekat di dalam diri kita. Kalau ada di antara kita yang suka menyembunyikan kebenaran dan kemudian menyembunyikan ilmu, maka itu adalah karakter orang Yahudi. Kalau ada orang yang suka berkhianat, suka ingkar janji dan membuat tipu muslihat, kemudian memperdaya dan curang, maka itu adalah tipikal orang-orang Yahudi. Di antara karakter orang Yahudi itu adalah dirinya penuh dengan kedengkian. Orang Yahudi itu suka merusak, suka menyebarkan fitnah, dan kemudian juga suka membuat peperangan. Orang muslim dan mukmin yang suka bermusuh-musuhan dan siap untuk bertengkar, maka karakter seperti itu adalah karakter orang Yahudi. Orang-orang Yahudi itu suka merubah-rubah kalam Allah dan syariatnya dan berdusta atas nama Allah. Kalau ada di antara kita yang suka merendahkan orang lain, kalau di antara kita punya kekuasaan lalu kita bisa menzalimi orang lain, maka sesungguhnya karakter Yahudi ada pada diri. Di antara kita yang masih serakah, tamak dan ambisius dalam hal-hal dunia, maka sesungguhnya karakter orang Yahudi melekat dari kita. Kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala bukan sia-sia, bukan diciptakan main-main oleh Allah. Dan bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita bukan main dan bukan kesia-siaan adalah Allah Subhanahu wa taala memberikan fase alam akhirat. Dan bukti bahwa kita tidak diciptakan main-main dan sia-sia, Allah pun menciptakan surga dan neraka. Tidak ada istilah keseimbangan dunia dan akhirat, tetapi yang ada adalah menggunakan seluruh potensi dunianya, waktu dunianya dan hidup dunianya untuk mendapatkan kebahagiaan akhirat, dengan tentu tidak melupakan hak-hak badan kita, hak-hak diri kita, hak keluarga kita, dan hak yang bisa kita lakukan dalam hal dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, wa qad fazal muttaqun. Kama qala ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم
ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati Allah, dari atas mimbar ini saya tidak bosan mengajak diri saya pribadi dan hadirin untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, berusaha semaksimal mungkin untuk menggunakan seluruh potensi yang ada pada diri kita dan dalam kehidupan ini, menjalankan apa-apa yang menjadi titah perintah Allah dan menjauhi apa yang menjadi cegah larangan Allah Subhanahu wa taala. Karena kita mengetahui bersama bahwa puncak keberagamaan seseorang, orang muslim dan orang mukmin itu adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sudah menegaskan itu, bahwa yang paling mulia di sisi Allah terlebih nanti di akhirat adalah mereka yang bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Maka Allah Subhanahu wa taala selalu kemudian mengingatkan dalam bagian khutbah Jumat ini, selalu mewasiatkan untuk menjadi orang yang bertakwa itu. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Maka berbekallah kamu dan sebaik-baik bekal itu adalah ketakwaan. Kita pun bahkan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadikan ketakwaan itu seperti pakaian kita yang selalu melekat dan selalu dikenakan oleh kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya bani Adam qad anzalna alaikum libasa yuwari sawatikum warisa wa libasut taqwa dzalika khair. Kita tidak boleh melepas ketakwaan itu dari diri kita dalam keseharian kita. Kenapa takwa itu menjadi puncak dari keberagamaan seseorang? Karena dengan takwalah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keridhaannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yanalallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu at-taqwa minkum. Jadi yang diterima Allah itu adalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka saat Abu Dzar Al-Ghifari ketika sudah masuk Islam, menyatakan Islamnya di Makkah pada waktu itu, Abu Dzar Al-Ghifari kemudian menginginkan bahwa dirinya tidak pindah-pindah lagi selain di Makkah, karena Makkah itu dianggap sebagai tempat yang bisa mendukung dia untuk menjadi orang yang baik, untuk menjadi orang bertakwa. Tetapi lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan bahwa itu tidak mungkin terjadi pada diri manusia. Manusia itu kadang-kadang berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain dalam kondisi tertentu juga berbeda-beda. Oleh karena itu lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat, ittaqillah haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Bertakwalah kamu kepada Allah di mana saja kamu berada. Itu artinya dalam kondisi dan keadaan apapun dan di mana saja kita diharapkan menjadi orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak saja di masjid dan pengajian-pengajian, tetapi di kantor, di jalan, di pasar. Menjadi orang yang bertakwa itu menjadi sesuatu keharusan yang harus kita kenakan dan selalu ada di dalam diri kita dan kita pakai. Karena begitulah Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran sebagai seorang yang beriman dan muslim yang baik untuk menjadi predikat orang-orang yang bertakwa itu. Lebih jauh dari itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga paham bahwa manusia itu tidak bisa lepas dari kesalahan-kesalahan yang mungkin tidak disengaja atau perilaku-perilaku yang mungkin tidak baik. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian menekankan wa'at bi'is sayyi'atal hasanata tamhuha.
apa-apa yang menjadi kesalahan-kesalahan yang tidak kamu sengaja atau sesuatu yang tidak baik untuk menuju ketakwaan itu, maka ikutilah dengan banyak melakukan kebaikan-kebaikan yang dengan kebaikan itu diharapkan nanti bisa menghapus kesalahan-kesalahan itu. Lebih jauh dari itu, kemudian Rasulullah SAW juga mengingatkan, wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin, maka lalu bergaullah kamu dengan sesama manusia itu dengan akhlak yang baik, dengan akhlak yang bagus. Begitu indahnya Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah SAW memberikan gambaran tentang orang yang bertakwa itu, bahwa ternyata betul-betul puncak keberagamaan seseorang itu nanti adalah ketika dia berhasil menjadi orang yang terkategorikan muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Maka hadirin yang dirahmati Allah, kita harus menjauhi karakter dan perilaku yang seolah-olah menolak ketakwaan itu. Apakah ada di dalam Al-Quran berbicara tentang orang-orang yang menolak ketakwaan itu, yang setiap Jumat menjadi rukun untuk diingatkan kepada jamaah umat Islam? Apakah ada orang-orang yang punya karakter dan perilaku menolak ketakwaan? Ada. Dan itu di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala gambarkan. Quran surat Al-Baqarah ayat 206, wa idza qila lahu taqillah akhadathul izzatu bil ismi fahasbuhu jahannam wala bi'sal mihad. Dan apabila dikatakan kepadanya bertakwalah kepada Allah, bangkitlah kesombongannya untuk berbuat dosa, maka pantaslah baginya neraka jahanam, dan sungguh jahanam itu tempat tinggal yang terburuk. Quran surat Al-Baqarah 206. Ternyata Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran ada saja orang-orang yang punya karakter dan perilaku menolak ketakwaan itu. Yang di dalam Quran surat Al-Baqarah 206 itu digambarkan saat diajak untuk bertakwa, maka dia bangkit kesombongannya dan keangkuhannya untuk menolak itu, dan dia merasa sok dan tidak mau dengan ketakwaan yang diajak itu. Dan itu menjadi asbabun nuzul ayat dari Al-Baqarah 206 itu adalah Al-Akhnaf bin Syuraik, yang ketika masuk Islam begitu sangat dia bangga di hadapan Rasulullah dengan penampilan yang luar biasa dan banyak orang yang tertarik dengan dia. Tetapi saat dia di luar, ternyata perilakunya dia perilaku yang merusak, perilaku yang menunjukkan kesombongan untuk tidak menjalankan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah ada orang-orang seperti sekarang itu yang menolak ketakwaan kepada Allah? Banyak. Oleh karena itu perilaku yang kemudian digambarkan di dalam ayat-ayat Al-Quran itu adalah contoh perilaku orang-orang yang menolak ketakwaan itu adalah ketika dia mengambil agama hanya dari sisi tepi saja. Yang di dalam Al-Quran itu digambarkan dengan istilah minharf. Mereka masuk Islam berada di tepi saja. Jadi berada di tepi gunung. Kalau kira-kira gunung itu meletus, maka dia akan segera lari. Kalau kira-kira Islam itu tidak menguntungkan, maka dia akan lari. Kalau ajaran-ajaran agama, perintah-perintah yang ada dalam agama itu akan merugikan dirinya, maka dia akan lari. Itu adalah ciri orang-orang yang menolak ketakwaan itu. Atau di dalam ayat yang lain digambarkan seperti orang yang berbaris di satu pasukan perang, dia hanya berada di tepi saja. Saat kemudian akan kalah dalam perang, dia siap untuk lari. Itulah model-model keberagamaan orang-orang yang kemudian menolak ketakwaan itu dengan kesombongannya. Dan perilaku terutama yang kemudian digambarkan di dalam ayat-ayat Al-Quran itu adalah perilaku dan gaya seperti karakter orang-orang Yahudi, yang di dalam Al-Quran banyak sekali disebutkan karakter dari orang Yahudi itu yang sangat jelek dan sangat tidak bermartabat. Oleh karena itu maka sebagai orang yang mendaki dalam ketakwaan, kita semua yang sedang berjalan untuk menjadi orang bertakwa itu harus menghindarkan diri dari karakter dan sifat dari menolak ketakwaan seperti sikap dan karakter yang ditunjukkan orang-orang Yahudi. Kita boleh marah dan benci kepada orang-orang Yahudi, tetapi perilaku dan karakter yang ada pada mereka jangan kita tiru. Jangan-jangan kita kemudian marah, benci,
tapi kelakuan orang-orang Yahudi, karakter orang-orang Yahudi masih melekat di dalam diri kita. Paling tidak diingatkan yang pertama, orang-orang Yahudi itu punya karakter suka menyembunyikan kebenaran dan kemudian menyembunyikan ilmu. Kalau ada di antara kita yang suka menyembunyikan kebenaran dan kemudian menyembunyikan ilmu, maka itu adalah karakter orang Yahudi. Kalau ada orang yang suka berkhianat, suka ingkar janji dan membuat tipu muslihat, suka kemudian memperdaya dan curang, maka itu adalah tipikal orang-orang Yahudi. Kalau ada di antara kita masih suka saling mendengki, itu juga karakter orang Yahudi. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan am yahsudunan nasa ala ma atahumullahu min fadli. Jadi di antara karakter orang Yahudi itu adalah suka dengki, dirinya penuh dengan kedengkian. Kalau ada di antara orang yang sedang berjalan menuju ketakwaan setiap Jumat untuk menjadi orang bertakwa, dia memarahi dan benci kepada orang Yahudi yang punya karakter yang jelek itu, tapi di dirinya sendiri dia masih banyak punya karakter kedengkian, maka sesungguhnya dia tidak termasuk orang-orang yang berusaha menuju ketakwaan itu dengan sebenarnya. Kemudian cirinya orang Yahudi itu suka merusak, suka menyebarkan fitnah, dan kemudian juga suka membuat peperangan. Orang muslim dan mukmin yang suka bermusuh-musuhan dan siap untuk bertengkar, maka karakter seperti itu adalah karakter orang Yahudi. Karakter berikutnya adalah mereka termasuk orang-orang yang suka merubah kalamullah dan syariatnya, berdusta atas nama Allah. Yuharrifuna al-kalima am mawadi'i wa nawal hadda min dzukkiru bihi. Orang-orang Yahudi itu suka merubah-rubah kalam Allah dan syariatnya dan berdusta atas nama Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, orang-orang Yahudi juga punya karakter berbuat jorok, tidak sopan dan tidak beradab. Kalau ada di antara kita yang suka berkata-kata jorok, berkata-kata tidak sopan, lalu kemudian tidak beradab, maka sesungguhnya karakter Yahudi melekat pada diri kita. Kita memang harus benci dan marah dengan kelompok orang-orang Yahudi ini yang kita hindari setiap kita membaca surat Al-Fatihah. Ghairil maghdubi. Kita terhindar dari orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang-orang Yahudi. Maka tentu kita juga harus membuang karakter dan perilaku berbuat jorok, tidak sopan dan tidak beradab. Ketika kelompok orang-orang Yahudi datang menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka mengucapkan assalamu alayka ya Abul Qasim. Kebinasaan buat kamu ya Abul Qasim. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab wa alaikum. Jadi kalau kita disalami dengan orang-orang yang seperti itu, dijawab dengan alaik, karena kebinasaan itu untuk kalian. Orang-orang Yahudi juga punya karakter suka merendahkan orang lain. Laisa alaina fil ummiyina sabil. Orang-orang Yahudi itu suka merendahkan dan mereka merasa bangga bahwa dialah kelompok yang terbaik. Jadi mereka halal-halal saja, sah-sah saja melakukan apapun saja. Kalau ada di antara kita yang suka merendahkan orang lain, kalau di antara kita punya kekuasaan lalu kita bisa menzalimi orang lain, maka sesungguhnya karakter Yahudi ada pada diri itu. Dan karakter seperti ini tidak akan membuat pendakian menjadi orang bertakwa itu menjadi mulus, karena kita sendiri punya sifat dan karakter yang melekat seperti itu. Orang Yahudi itu keras hatinya, sudah tahu salah misalnya, tapi dia tidak mau berubah. Kalau masih ada di antara kita punya keras hati ketika kita sudah merasa salah, tapi kita tidak mau mengakui, tidak mau minta maaf, maka sesungguhnya karakter Yahudi ada pada diri kita, dan itu yang membuat kemudian termasuk golongan orang-orang yang menolak ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ciri karakter orang Yahudi itu juga adalah serakah, tamak dan ambisius terhadap dunia. Maka disebutkan di dalam ayat Al-Qur'an, wala tajidannahum ahrasan nasi ala hayat. Kalau ada di antara kita
yang masih serakah, tamak dan ambisius dalam hal-hal dunia, maka sesungguhnya karakter orang Yahudi melekat dari kita. Padahal kita selalu berdoa kepada Allah, ya Allah, berikanlah kami nikmat bagi orang-orang yang kemudian diberikan nikmat oleh Engkau, dan bukan jalannya orang-orang yang kemudian dimurkai, yaitu orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara. Dan kemudian yang terakhir, karakter dari orang Yahudi itu adalah suka membenci kaum muslimin dan selalu membuat makar terhadap mereka. La tajidanna asadan nasi adawatan lil ladzina amanu al yahud wal ladzina asyraku. Mereka punya permusuhan yang begitu sangat kental kepada kaum muslimin. Maka kalau di antara kita sesama mukmin dan sesama muslim masih suka kemudian bermusuhan seperti kentalnya orang Yahudi kepada muslim itu, sesungguhnya jalan pendakian kita untuk menjadi orang yang berada dalam puncak keberagamaan sebagai orang yang bertakwa masih akan jauh dan gagal. Padahal setiap Jumat kita diingatkan untuk itu. Hadirin yang dirahmati Allah, maka tentu kesadaran kita yang harus kita pulihkan adalah, yang pertama adalah jangan kemudian lupa bahwa kita diciptakan Allah Subhanahu wa taala bukan sebagai main-main. Kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala bukan sia-sia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afahasibtum annama khalaqnakum abasa wa innakum ilaina la turja'un." Apakah kamu mengira bahwa dirimu itu diciptakan sia-sia dan tidak akan dikembalikan kepada Allah? Kita semua menjadi manusia, menjadi hamba Allah ini bukan diciptakan main-main oleh Allah, bukan kesia-siaan. Dan bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita bukan main dan bukan kesia-siaan adalah Allah Subhanahu wa taala memberikan fase alam akhirat. Alam akhirat itu adalah nanti Allah akan balas. Kalau orang-orang yang berbuat baik akan diberi balasan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kalau orang-orang itu berbuat kejelekan juga akan diberikan balasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bukti bahwa kita tidak diciptakan main-main dan sia-sia, Allah pun menciptakan surga dan neraka yang merupakan keabadian. Siapa yang kemudian masuk menjadi orang yang bertakwa, maka dia akan menjadi ashabul jannah dan menjadi pemenang. Begitu sebaliknya, manusia-manusia yang kemudian menjadi durhaka, fasik, syirik dan jauh dari keberagamaannya, maka dia akan menempati tempat yang terjelek berupa neraka dan itu kekal di dalamnya. Maka jangan pernah kemudian sia-siakan sekecil apapun perbuatan yang kita lakukan. Kalau kita mendengarkan ayat Al-Quran, wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Allah akan memperhitungkan sekecil apapun perbuatan baik yang kita lakukan, dan Allah pun akan memperhitungkan sekecil apapun perbuatan jelek yang kita lakukan. Ayat ini pun turun kepada orang yang merasa sedikit berbuat baik karena dia cuma memberikan satu kurma saja, seolah-olah itu tidak punya nilai pahala. Allah melihat sekecil apapun kebaikan itu. Begitu sebaliknya, ayat yang kedua pun, yang terakhir pun di surat Al-Zalzal itu kemudian memberikan gambaran ada seorang yang kemudian merasa berbuat kecil saja kesalahan karena dia merasa orang yang berdosa itu adalah orang-orang yang kena ancaman dari Allah, sedangkan dosa yang dia lakukan, kesalahan yang dia lakukan kecil. Maka lalu kemudian diingatkan, sekecil apapun Allah Subhanahu wa taala akan memperhitungkan itu, termasuk apapun yang kita lakukan, apapun yang kita pilih, dan apapun yang menjadi tanggung jawab dari perbuatan kita, Allah Subhanahu wa taala akan meminta tanggung jawab itu. Pendakian menjadi orang yang bertakwa ini tentu harus kita perhatikan adalah berusaha, sebagaimana para mufassir menyebutkan bahwa tidak ada istilah keseimbangan dunia dan akhirat itu, tetapi yang ada adalah menggunakan seluruh potensi dunianya, waktu dunianya dan hidup dunianya untuk mendapatkan kebahagiaan akhirat.
wabtaghi fima ataqallahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Betul, Quran surat Al-Qasas ayat 77 itu mengingatkan, dan carilah karunia Allah untuk kehidupan akhirat kita sesungguhnya, tetapi jangan lupa urusan duniamu. Makna para mufassir tentang ayat ini bukan berarti kemudian seimbang antara dunia dan akhirat. Mengartikan seimbang dengan mengatakan 50% dunia, 50% akhirat, atau 12 jam untuk dunia dan 12 jam untuk akhirat, itu salah. Bukan itu yang dimaksud. Walaupun kita sering mengatakan ada keseimbangan dunia dan akhirat itu dengan pengertian bagi mereka yang sibuk dengan urusan-urusan dunia, jangan lupa akhiratmu. Dan bagi orang-orang yang kemudian terlalu rajin di masjid saja, lalu kemudian dia tidak pernah memberikan kewajibannya dalam hak keluarganya misalnya dan hak badannya, maka itu juga diingatkan bahwa ada hak yang tidak boleh dilupakan tentang dunia. Tetapi kalimat keseimbangan dunia dan akhirat itu juga tidak menjadi penting, karena sebenarnya bukan itu yang dimaksud. Tetapi yang dimaksud adalah menggunakan seluruh potensi waktu dan hidup dunia kita untuk kebahagiaan hidup kita di akhirat, dengan tentu tidak melupakan hak-hak badan kita, hak-hak diri kita, hak keluarga kita, dan hak yang bisa kita lakukan dalam hal keduniaan. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah menyebutkan bahwa yang terbaik adalah kehidupan akhirat. Itulah yang kadang-kadang kita lupakan. Sehingga jalan pendakian untuk menjadi orang bertakwa yang selalu diingatkan setiap Jumat itu kadang-kadang tidak ada perubahan yang signifikan di antara jamaah, di antara kita. Tetapi yang seharusnya berubah adalah menjadi orang yang selalu berada dalam puncak pendakian menuju ketakwaan, dengan jalan berusaha menjalankan apa yang menjadi perintah Allah semampu kita, dan menjauhi apa yang menjadi cegah larangan Allah secara totalitas. Tentu sebagai manusia ada kehilafan dan kesalahan, maka teruslah berbuat baik dan tunjukkan pergaulan kita dengan sesama manusia dengan akhlak yang terpuji. Insya Allah kita menjadikan diri kita ini berada dalam puncak keberagamaan sebagai orang yang muttaqin, yang nanti akan mendapatkan janji Allah berupa ridho dan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Jemaah Jumat yang dirahmati Allah, marilah pada khutbah yang kedua ini kita bermunajat pada Allah Subhanahu wa taala, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sisa umur yang diberikan Allah kepada kita bisa kita pergunakan dengan sebaik-baiknya, menjadi umur yang barokah, bisa menjadi manusia-manusia yang dekat dengan ketakwaan, dan bisa menjadi orang yang muttaqin. Kita juga berdoa mudah-mudahan saudara-saudara kita yang sedang sakit, ditimpa musibah, diberikan kesehatan dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang punya masalah dengan kesedihan dan apapun, kemudian diberikan kelancaran, kemudahan dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka antas sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut wa hubina alaina fi syakaratil maut wa najatan minan nar. Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha wa ajirna min hisid dunya wa adzabil akhirah. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina.
ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.